Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Grand Final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina lawan Prancis yang akan dimainkan pada hari Minggu malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi waktunya ideal nih ya teman-teman ya, karena biasanya kan pertandingan final itu dimainkan dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini malam hari waktu Indonesia Barat. Dan juga finalnya adalah final yang ideal karena mempertemukan dua tim kuat di Piala Dunia kali ini. Argentina lawan Prancis. Dan juga yang uniknya, baik Argentina dan juga Prancis menuju ke final ini ada mengalami kekalahan satu kali. Bedanya Argentina kalah di awal di pertandingan fase grup mereka, sedangkan Prancis kalah di pertandingan terakhir fase grup mereka. Tapi dua tim ini teman-teman bisa melewati rintangan yang mereka hadapin dan lolos ke pertandingan Grand Final. Dan yang menarik juga bahwa di Argentina ada pemain bintang dan di Prancis juga ada pemain bintang yang sama-sama telah mencetak 5 gol. Lionel Messi di Argentina dan juga Kylian Mbappe di Prancis. Jadi pertandingan final ini juga tentunya akan ada target dari masing-masing pemain bintang ini untuk bisa mencetak tambahan gol agar mereka mendapatkan gelar top scorer. Tapi memang tidak akan gampang ya teman-teman, karena defense dari kedua tim ini sama solidnya. Karena jika teman-teman cermati rekam jejak dari kedua tim ini di Piala Dunia, maka dua tim ini sama-sama baru kemasukan 4 gol dari 6 pertandingan terakhir mereka. Tapi dari segi produktivitas gak beda jauh, karena Argentina berhasil mencetak total 12 gol dari 6 pertandingan mereka, dan Prancis unggul 1 gol, telah mencetak total 13 gol dari 6 pertandingan terakhir mereka. Dan yang lucunya, jelang pertandingan final ini, jika teman-teman memantau sosial media, banyak yang menilai bahwa ini Piala Dunia untuk Lionel Messi, karena ini adalah last dance atau the last one bagi Lionel Messi. Pertanyaan saya adalah, kenapa Lionel Messi? Kenapa tidak Cristiano Ronaldo? Kan last dance-nya Cristiano Ronaldo juga. Malahan Cristiano Ronaldo yang kita tahu selalu menarik perhatian dari media. Ya artinya kan nggak ada nih settingan di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Ya purely lah Argentina ini bisa lolos karena permainan mereka memang bagus. Mereka produktif di depan, bisa mencetak belasan gol dan tidak banyak kemasukan gol. Memang Belanda bisa mencetak 2 gol lawan mereka, tapi itu kan juga permainan yang aneh mereka mainkan. Hanya main crossing kiri, crossing kanan, umpan-umpan lambung. Yang juga Messi jelaskan, ini nggak menarik permainan seperti ini. Hanya mengandalkan pemain-pemain yang postur tubuhnya tinggi, kemudian kirim crossing kanan, crossing kiri. Ya udahlah, Belanda bisa menyamakan kedudukan, tapi kemudian kan kalah juga melalui adu penalti. Bagaimana dengan Prancis? Ada Kylian Mbappe teman-teman yang juga ingin agar tim nasionalnya bisa menjadi juara dari Piala Dunia back to back, 2 kali secara berturut-turut. Banyak yang menilai gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Jadi menurut saya, dua tim ini layak lolos ke final dan gak ada yang namanya settingan sama sekali. Mungkin pemain-pemain dari tim yang telah gugur sakit hati sehingga menilai, atau mungkin media mereka menilai, bahwa ini settingan agar Argentina lolos ke final, agar ada Lionel Messi. Kenapa enggak Argentina ketemu Portugal di final? Kan seru kalau Messi ketemu Ronaldo, lebih meledak ratingnya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu, bos. Ini Piala Dunia. Ada nama negara yang dipertaruhkan. Ada harga diri dari para pemain. Maka itu Messi on fire di Piala Dunia kali ini. Untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini, Messi bisa mencetak gol di babak gugur. Yes, ada beberapa gol dari penalti. Tapi emangnya gampang mencetak gol dari penalti? Tanyakanlah ke para pemain Spanyol yang gagal dari eksekusi tendangan penalti mereka. Tanyalah ke para pemain Belanda yang juga gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka ketika ada adu penalti. Tanyakanlah ke para pemain Jepang yang juga gagal mengeksekusi tendangan penalti. Jadi gak ada yang gampang. Di Piala Dunia ini gak ada yang gampang. Argentina kalah 1 kali lawan Arab Saudi. Banyak yang menilai ini sengaja kalah, biar tim lawan ini menganggap mereka remeh. Tapi kan enggak juga. Memang Argentina kena tuh pressing dari para pemain Arab Saudi, sehingga mereka akhirnya kalah dengan skor 2-1. Tapi setelah itu kan mereka bangkit.
Bisa menang, ya kan? Hanya Belanda menahan mereka sih sekali, tapi kan menang juga melalui adu penalti. Artinya apa? Mental para pemain Argentina kuat dan mereka sudah siap untuk Piala Dunia kali ini. Jadi gak ada tuh yang namanya mereka dibantu. Bagaimana dengan Prancis? Banyak yang menilai bahwa Prancis ini juga dibantu lawan Maroko karena ada pelanggaran dari para pemain Prancis di dalam kotak penalti ke pemain Maroko 2 kali yang seharusnya Maroko mendapatkan penalti. Nah ini lebih aneh lagi. Kan ada VAR sekarang. Dan kalau VAR tidak memberikan koreksi kepada wasit, ya artinya memang wasit mengambil keputusan yang benar. Jadi janganlah kita membuat asumsi yang aneh-aneh di sosial media. Rame banget teman-teman. Saya membacanya mulai tadi pagi. Rame banget. Bahkan banyak yang menilai bahwa jika Argentina gak juara, jika Messi gak juara, maka dunia akan menangis. Apa hubungannya? Lah ini kan Argentina yang main, bukan seluruh dunia yang main untuk Argentina. Jadi gak ada menurut saya asumsi-asumsi seperti itu yang berlaku untuk Piala Dunia. Justru dari Prancis, mereka tentu ingin menyulitkan Messi di pertandingan final. Seperti juga yang dikatakan oleh Oliver Giroud. Salah satu pemain mereka yang telah total mencetak 4 gol. Dan yang uniknya juga di Argentina striker mereka, Alvarez, juga telah total mencetak 4 gol. Artinya apa? Kekuatan kedua tim ini berimbang. Mereka punya kekuatan di depan, mereka punya kekuatan di lini tengah karena bisa bermain kreatif. Dan mereka juga punya lini belakang yang solid. Terus apa kelemahan dari masing-masing tim? Nah, saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau Argentina kelemahannya satu. Jika para pemain tim lawan bisa melewati lini tengah mereka. Jika para pemain tim lawan bisa mengandalkan umpan-umpan terobosan atau juga umpan-umpan direct pass langsung menuju ruang pertahanan dari Argentina, maka disitulah teman-teman bisa perhatikan para pemain Argentina yang bermain di pertahanan sering panik. Tapi tidak mudah lakukan itu. Karena gelandang Argentina di tengah itu semuanya pekerja keras. Paredes, Enzo Fernandez, walaupun Enzo Fernandez ini lebih ofensif. De Paul, siapapun yang bermain di lini tengah, McAllister, sama kinerja mereka. Bagaimana dengan Prancis? Apa kelemahan dari Prancis? Kelemahan dari Prancis adalah ketika dua gelandang bertahan mereka atau holding midfielder mereka itu out of position. Jadi counter attack lawan Prancis itu harus cepat. Dan juga cepat memberikan bola menuju ruang pertahanan dari Prancis dengan mengandalkan permainan dari sektor flank. Kalau main dari sektor flank, terbukti para pemain Prancis selalu kesulitan. Dan itu yang diperagakan oleh para pemain Maroko dan juga oleh para pemain Inggris. Masalahnya, finishing touch dari para pemain Inggris dan juga Maroko yang tidak bagus. Bahkan Harry Kane mendapatkan penalti, gagal dia. Sampai Mbappe tuh senyum kan. Nggak tahu juga tuh kenapa dia senyum, mungkin happy dia kali ya. So anyway, this is a really good final bagi saya. Ini adalah final yang bagus ya karena saya yakin kedua tim ini akan memperagakan permainan kreatif dan tentu juga akan bermain dengan staying power yang bagus. Memang kita tahu bahwa Prancis mengalahkan Argentina di Piala Dunia tahun 2018 lalu ya di babak per-8 final, tapi sekarang kan banyak perubahan di skuad Argentina. Penjaga gawangnya saja sekarang kan sudah beda ya, Emi Martinez kuat. Dan Lionel Messi seperti yang kita tahu sekarang performanya lagi bagus banget. Bahkan kita bisa melihat emosi dia meledak-ledak di setiap pertandingan dan dia tidak khawatir untuk duel dengan para pemain tim lawan. Dan yang saya suka dari Messi bahwa tiba-tiba dia akan melakukan sprint untuk bisa mengecoh para pemain tim lawan dan kemudian memberikan assist atau juga dia mencetak gol. Sedangkan dari Prancis, memang Kylian Mbappe ini gak ada obat, sulit sekali untuk mengawal dia. Oke lah jika para pemain tim lawan itu mengawal dia dengan ketat, tapi akan ada pemain Prancis lainnya yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol dan itu berkali-kali terjadi di pertandingan-pertandingan dari Prancis. Jadi artinya memang tidak akan mudah bagi para pemain dari masing-masing tim ini untuk bisa menghentikan Messi dan juga Kylian Mbappe. Tapi yang paling penting lagi adalah taktik dari kedua pelatih. Dalam hal ini Lionel Scaloni telah membuktikan punya kemampuan untuk mengubah strategi di tengah jalannya pertandingan. Seperti yang dia lakukan lawan Australia ketika formasinya itu 4-3-3, kemudian dia rubah menjadi 3 center back, kemudian 4 pemain di tengah dan 3 pemain di depan dengan memainkan Lisandro Martinez di babak kedua. Kemudian lawan Kroasia bertahan, main counter, mereka bisa menghancurkan Kroasia. Lawan Belanda dia memakai skema 3 center back. Artinya pelatih ini bisa mengubah skema permainan dari timnya, which means dia ada yang namanya itu plan B. Jadi ini bukan pelatih kaleng-kalengan teman-teman, meskipun dia adalah pelatih termuda di Piala Dunia kali ini. Bagaimana dengan Didier Deschamps? Ini pelatih yang hebat teman-teman. Banyak yang menilai bahwa Deschamps bisa membawa Prancis juara itu karena materi pemainnya bagus. Yang enggak juga.
Tahun 2018 kan Mbappe ini masih muda, Griezmann apa semua lain-lain ini kan minim pengalaman main di Piala Dunia, tapi mereka bisa menjadi juara. Bahkan mereka menjadi tim yang produktif di Piala Dunia tahun 2018 tersebut. Dan pada saat itu mereka punya Kante dan juga Pogba. Kali ini tanpa Kante, tanpa Pogba, tanpa juga Kimpembe, dan juga kembaran saya Wak Haji Benzema, senggol dong. Prancis bisa lolos ke final. Jadi gak bisa juga menganggap remeh Prancis, meskipun ya banyak yang mengunggulkan Argentina karena faktor Lionel Messi. Tapi kenapa harus Lionel Messi yang menjadi juara? Enggak juga, semuanya bergantung lagi kepada taktik dari kedua pelatih dan juga performa dari para pemain yang akan tampil sejak awal atau juga sebagai pemain pengganti. Nah, kalau saya menilai bahwa persentase kemenangan bagi masing-masing tim ini adalah sama bagusnya dan sama kuatnya, yakni 50-50. Karena sulit sekali untuk memprediksi tim mana yang akan menang, kecuali kita fan dari salah satu tim ini. Kalau kita penggemar, ya mungkin akan menjagokan Argentina, yang fan Argentina, yang fan Prancis akan menjagokan Prancis. Tapi kalau dari saya ini 50-50. Tapi satu hal yang bisa saya katakan teman-teman, feeling saya nih, ini kan hanya feeling saya, mungkin feeling saya juga bisa salah ya. Tim yang mencetak gol lebih dulu di pertandingan final ini punya peluang yang besar untuk menjadi juara. Karena jika teman-teman perhatikan, baik Argentina dan juga Prancis, setelah mereka mencetak gol, mereka pintar mengatur tempo permainan. Ketika tim lawan itu masuk ke ruang pertahanan mereka, mereka akan jebak. Ini yang namanya jebakan Batman ya. Jebak mereka untuk terus keluar out of position, kemudian counternya cepat banget. Bahkan Prancis lawan Maroko juga bermain dengan skema seperti itu. Kemudian Argentina juga sama. Kalau mereka sudah unggul, mereka gak bakal gas lagi. Udah, main aja bola di tengah. Kemudian mengandalkan skill individu dari Messi. Nah, bedanya kan Argentina ini kan punya Messi. Jadi memang Messi ini bahaya banget ya teman-teman. Mungkin nanti jika ada pemain dari Prancis yang menganggap remeh, ya bisa juga nanti Messi menyulitkan mereka ya di atas lapangan. Jadi memang Argentina ini punya plus poinnya karena ada Lionel Messi ya. Tapi ya kita tahu Prancis juga kan di tengah ini kuat. Di belakang juga mereka solid. Itu lawan Maroko, lihat aja. Maroko nyerang kayak apa, digempur terus, tapi ada aja intercept dan juga blocking dari para pemain mereka yang bermain di defense. Apalagi itu Konate dan juga Varane terlihat solid banget, dan Konde serta Hernandez gak banyak maju. Jadi mereka tahu ketika mereka ketemu lawan yang biasa bermain menyerang dari sektor sayap, maka mereka akan waspada. Salah satu keunggulan lainnya dari Argentina adalah mereka punya dua fullback yang agresif. Molina atau Montiel dan juga Acuna. Apalagi Acuna sekarang sudah bisa bermain di pertandingan final. Jadi feeling saya itu dia teman-teman, tim yang pertama mencetak gol punya peluang yang besar untuk menjadi juara. Ya kita tunggu saja pertandingan besar ini teman-teman, yang mempertemukan dua pemain hebat, Lionel Messi di Argentina dan juga Kylian Mbappe di Prancis. Lagi-lagi saya ulangi bahwa persentase bagi masing-masing tim adalah 50-50. Inilah final yang ideal teman-teman, karena kedua tim ini memang punya kekuatan yang seimbang. Seperti yang tadi saya katakan, produktif di depan, kreatif di tengah, jangan lupa ada Griezmann ya di Prancis, solid di pertahanan, dan penjaga gawangnya juga sama bagusnya. Pilihan dari teman-teman, tim mana yang kira-kira akan menjadi juara? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Enjoy the game teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.